Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya, Firdaus El Mainuri. Dan Saya Kajito El Kayeni. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Ya, Ini hari kedua ya di bulan betul. puasa ya. Hari kedua kita. Ya, jadi begini Mas, di awal bulan puasa ini ada beberapa kabar yang membuat kita bahagia. Salah satunya yaitu bahwa pemerintah dan MUI itu sepakat bahwa tidak boleh ada sweeping warung. Jadi tidak boleh ada sweeping warung makan gitu ya. Ya. Nah, tapi yang lagi rame nih Mas, jadi Bupati Tangerang ya. Jadi Bapak Maisal Rashid ini lagi jadi sorotan karena beliau mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan jam operasional warung. Jadi Ya. warung itu boleh buka di antara jam 4 sore, jam 16, jam 4 sore itu sampai jam 4 pagi. Ya. Jadi ini akhirnya rame di media sosial dan Bapak Maisal Rashid ini ya banyak dikritik lah sama orang. Ya. Wah, ada yang komentar begini Mas, wah ini salah satu cara apa? Oh ini mungkin yang disebut sebagai kita harus menghormati orang yang puasa. Karena kan dari dulu kita ini Mas, diminta untuk menghormati orang yang puasa. Jadi Betul. warung ya tidak boleh buka. Yang nggak puasa disuruh menghormati yang puasa. Nah, ini. Jadi akhirnya ramai nih Mas di media sosial. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya itu fenomena yang apa ya? Yang ya memang mayoritas begitu. Mayoritas itu selalu menang-menangan, selalu membuat aturan yang menurut mereka benar. Tapi menurut orang lain belum tentu, gitu loh. Tujuannya sih baik, Mas ya. Jadi membatasi warung itu sebenarnya bukan hanya untuk menghormati, itu kan hanya slogan sebenarnya. Hormatilah orang yang berpuasa. Sebenarnya slogan itu salah. Tujuan orang membatasi itu kan nggak menutup ya, membatasi operasional warung hanya jam 4 dan seterusnya. Itu tujuannya supaya orang yang niatnya puasa, terutama anak kecil. Karena nggak semua orang memang imannya kuat ya. Jadi kalau lihat orang makan, wah ngiler, jadi batal puasanya. Anak kecil itu kan baru belajar puasa, nggak kuat gitu. Nah itu kan dikhawatirkan begitu sebenarnya. Cuman lahirlah slogan menghormati yang puasa. Itu slogan itu sebenarnya nggak perlu diperpanjang. Harusnya hormatilah orang yang tidak berpuasa atau gimana Mas? Ya enggak, saling menghormati aja. Artinya yang berpuasa menghormati orang yang tidak puasa. Artinya orang yang tidak puasa makan, ya udah. Oh dia memang nggak puasa kan. Nggak terus dikatakan kamu nggak menghormati saya, kan nggak gitu. Dan sebaliknya orang yang nggak puasa juga menghormati orang yang puasa. Jangan makan di depan enak nih gitu, di depan nih nggak boleh juga Nah, kan. kalau di warung kan gimana Mas? Kalau di warung kan Kan sebenarnya warung itu memang tempat jual makanan kan? betul, makanya netral kan. Kalau adab orang kita dulu itu ditutupi kain. Ya, makanya di situ disebutkan juga Mas. Mm-mm. Sudah dalam surat edaran itu katanya saya baca tadi di media itu. Jadi kalau pagi sampai sore itu harus dikasih tirai atau korden itu biar tidak kelihatan dari luar itu. Enggak, itu berarti boleh dibuka warungnya. Saya baca seperti itu tadi. Kan di sini operasionalnya nggak boleh sebelum jam 4. Berarti kan itu sudah jam 4 masih disuruh tutup pakai kain. Itu bukan? Enggak, kalau seumpamanya tetap mau buka, jadi tetap diminta untuk pakai korden. Korden. Oh, Ya. berarti nggak dilarang dong. Mungkin dibuka secara terang-terangan, buka korden. Ya, berarti yang di Tangerang itu nggak dilarang untuk buka dong kalau pernyataannya begitu. Karena yang di tempat lain di Kalimantan ya, Kalimantan Barat atau mana saya agak lupa persisnya. Itu ada juga kota itu ya, bukan kabupaten kotanya. Jadi itu Pemkotnya mengatakan bahwa itu nggak boleh buka bahkan sebelum jam 4. Mendekati buka puasa lah itu baru boleh jam 4.30 atau jam 4 gitu. Nah itu baru boleh. Itu kan yang kita pertanyakan. Tapi kalau kamu tetap boleh beroperasi hanya untuk menyamarkan ditambah kain, itu kan sejak dulu. Nggak apa-apa kalau itu. Tujuannya apa? Supaya anak-anak atau orang yang imannya masih goyah tadi, lihat orang makan jadi batal puasanya. Itu nggak ke situ gitu loh. Tapi kalau memang orang yang sudah kuat ya nggak mungkin lah. Mau makan di depannya juga orang nggak akan membatalkan puasa. Tujuannya gitu, saling menghormati itu di situ maksudnya. Bukan hanya orang yang nggak berpuasa menghormati orang yang puasa. Tapi sebaliknya orang yang sedang berpuasa juga menghormati orang yang nggak puasa. Bisa jadi orang yang nggak puasa itu anak uzur, mungkin anak kecil.
mungkin haid ya, mungkin Atau lagi dalam berhalangan, perjalanan gitu dalam ya. perjalanan, atau banyak hal, atau mungkin karena dia sehat tapi nggak mau puasa, ya oke lah, atau non muslim, Hmm. kan gitu. Dia punya hak untuk makan dan kita harus menghormati hak itu gitu. Makanya, orang-orang yang selalu mengatakan bahwa ini demi asas, apa ya, menghormati Hmm. mayoritas, demi Ramadan berjalan dengan baik, khidmat, khusyuk dan seterusnya, oke baik, tujuannya baik. Tapi itu kan membatasi yang lain gitu loh. Kan yang lain juga perlu nyari rezeki, Mas, apalagi nanti orang perlu pulang kampung, yang punya Karena itu ada kampung. juga yang mengomentari, wah ini aturan ini, surat edaran ini sebenarnya mematikan kayak UMKM kecil Ya, kayak ya, warung. ya, Mereka kan makan dan hidupnya dari situ. Kalau sampai dibatasi dan apakah pembatasan ini sebenarnya berkorelasi apa sebenarnya? Otomatis ketika orang mhm, dibatasi mhm, kemudian akan meningkatkan keimanan iya, seseorang, iya, kepatuhan seseorang kepada agama, kepada contohnya ketika dia iya, berpuasa. heeh. Justru enggak malah. Justru gini loh, orang itu kalau ini ya, orang kalau terlalu dimanja, itu kan yang puasa dimanja. Jadi itu kayak waktu Siddhartha Gautama masih kecil, Mas. Siddhartha Gautama itu kan dari ramal, nanti anak ini kalau gede, dia akan jadi orang suci. Kan dia anak raja ya, jadi nerusin jadi kerajaan siapa kalau dia jadi orang suci, jadi pertapa. Makanya sama bapaknya, sama sang raja, itu semua hal yang bisa membuat dia jadi orang suci, orang sakit, orang tua gitu ya, kematian, ada 4 hal kalau nggak salah ya, yang membuat Siddhartha itu bisa terpancing pikirannya untuk jadi orang suci, untuk jadi pertapa, ditutupin, Mas. Jadi di istana itu adanya tuh muda, cantik, seger, sehat, nggak ada orang sakit, nggak ada orang mati, nggak ada orang tua. Jadi selama dilingkupi seperti itu supaya nggak terpengaruh, kan kayak sama kayak gitu. Artinya mencegah seorang untuk, mendapatkan tantangan, karena kalau dapat trigger, dapat Hmm. tantangan, dia malah terjerumus kan gitu. Kalau dalam kasus Siddhartha terjerumus pada hal yang baik. Nah, orang yang berpuasa kemudian warung-warung ditutupin supaya orang nggak terpengaruh, itu kan puasanya nggak ada tantangan, Mas. Itu kayak orang yang puasa, dia puasa tapi paginya tidur. Dari pagi sampai sore Heeh. tidur aja di ruangan gitu Heeh, ya. terus AC ya kan, Hmm. bangunnya sore jam 3 nguap, ngucek-ngucek mata gitu kan, bengong, main HP, kemudian azan maghrib gitu, itu puasa yang nggak ada tantangan, ya itu puasa juga. Karena kadang ini Mas, naumus shaimin khairum minal apa Iya, ya, iya, jadi iya, tidurnya orang berpuasa ini ibadah Mas. iya, iya Jadi memang ada. jadi ada yang orang seperti itu, ada teman saya itu ketika ditanya, "Loh kamu kok tidur?" gitu kan. Mhm. Ya bagi orang berpuasa tidur itu ibadah. Iya itu minimumnya gitu ya. Jadi, gini loh, orang puasa itu tidurnya aja ibadah, Mmm, apalagi ibadahnya, maksudnya apalagi kerja begitu. gitu ya. Apalagi kerjanya, kan gitu maksudnya, bukan berarti orang Islam harus malas, justru harus rajin. Kenapa? Karena tidurnya aja dinilai ibadah gitu loh. Tidurnya aja tuh karena kan waktu tidur dia masih berpuasa, Mas. Mmm, Dia masih sedang beribadah maksudnya kan begitu, makanya dinilai terus. Tidurnya aja itu, apalagi zikirnya, apalagi sholatnya dan seterusnya. Nah, satu hal tadi ya, kembali ke masalah Tangerang tadi ya, pemerintah Tangerang itu mereka menutup warung, bukan hanya warung, kafe juga, kafe. macam-macam ya. Jadi ada surat edaran itu terkait dengan warung, Mhm, kafe kafe, dan tempat hiburan tempat gitu ya. hiburan. Nah, itu kan dia sebagai pemerintah, dia bukan pemuka agama, Mas. Jadi pemerintah itu harus bersikap adil. Kamu mewakili umat Islam ya, bahkan di dalam internal umat Islam itu ada orang yang nggak puasa, ada orang yang, belum wajib puasa, atau ada orang yang, berusaha di situ, orang Islam juga, itu belum yang non muslim. Dia kan nggak kewajiban puasa dan dia punya hak untuk membuka usaha, membuka, memutar roda perekonomian, itu hak dia kan. Mmm. Nah, dengan menutup warung itu kan membatasi rezeki orang juga akhirnya. Tujuanmu baik, khusus untuk orang Islam yang imannya lemah tadi, baik kan? Tapi Terutama kan gini anak-anak. Mas, sebagai pemimpin itu kan Mhm, dia punya hak dan tanggung jawab. betul. Jadi ada hadis itu yang sering dipakai oleh kelompok yang membenarkan itu Mas ya. Jadi Mhm, bahwa pemimpin tuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. ya, Setiap pemimpin itu adalah ra'in ya. pemimpin, Ya, kullukum ra'in setiap kalian adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa mas'ulun kullukum mas'ulun an an ra'iyatihi. Setiap ra'iyatihi. pemimpin tuh pasti diminta pertanggungjawaban terkait apa, rakyatnya itu. Jadi Ya, kalau rakyatnya ini
belelo istilahnya, dia harus Mhm. ikut bertanggung jawab. Karena itu pemimpin itu harus membuat Betul, kebijakan yang bagus gitu, Mas. Salah betul. satunya seperti Itu surat edaran itu, Mas. bagus untuk umat Islam kan. Karena kan Kan mayoritas, Mas. loh, dalam umat Islam itu sendiri pun nggak semua wajib puasa. Lagi berhalangan tadi, lagi Hmm. musafir umat Islam juga. Belum lagi di dalam rakyat, dalam ro'iyah tadi itu ada namanya non-muslim. Gitu loh. Jadi kalau pemimpin yang adil, di internal umat Islam aja udah bermacam-macam haknya. Ada yang wajib puasa, ada yang punya udzur, ada yang masih kecil, ada yang gila dan sebagainya, yang butuh makan, ada yang non-muslim. Gitu, yang di luar itu. Nah, kan harus adil keduanya. Kalau dia sebagai pemimpin hanya memanjakan umat Islam yang imannya lemah sekali lagi, atau anak kecil ya, karena kalau orang imannya kuat, kamu makan di depan orang puasa dia nggak akan terpengaruh. Ngobrol aja biasa aja gitu loh. Itu imannya kuat. Ya, tapi kita oke lah, yang anak kecil yang imannya lemah itu umat Islam juga, yang harus dibentengi juga oke, fine, saya setuju. Tapi sebagai pemerintah, Anda juga harus adil kepada non-muslim, kepada orang Islam yang tidak menjalankan puasa tadi. Itu hak mereka juga gitu loh. Jadi harus seimbang gitu. Makanya saya juga heran dengan pemerintah ya. Pemerintah itu kan selalu kalau ada urusan agama manggil MUI gitu kan. Urusan agama sedikit larinya ke MUI. MUI itu hanya ormas padahal. Oke, dia dia memang ormas keagamaan, tapi dia bukan representasi umat Islam. Nah, untungnya MUI sekarang tuh agak apa ya, nggak seperti dulu lah, nggak keras banget gitu kan. Makanya kan seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pemerintah dalam hal ini seperti Kementerian Agama Ya. dan MUI sepakat bahwa tidak boleh ada sweeping warung Nah, itu makan. bagus. Ini Jadi saya setuju. MUI ini Bagus sepakat juga sama itu, mereka. ya. Kalau dulu kan biasanya kalau pas ketika bulan puasa, Mas, itu Heeh, banyak sekali warung yang di sweeping. heeh. Jadi biasanya ada kelompok-kelompok yang mencari warung yang buka, kemudian kalau ada yang makan, Mhm, ditanya, mhm. KTP-nya mana? Dilihat, oh ini muslim, ini non muslim. Nah, kalau muslim ditanya kenapa? Wah, Oh, banyak itu kejadian banyak dulu. kejadian. FPU dulu banyak. Bahkan meskipun warung itu sudah pakai tirai, Mhm. Masih masih diserbu. diserbu. Dulu ada Bahkan kejadian, tahun sampai lalu ada masih yang ada. anarkis itu, Mas. Tahun lalu masih ada kayaknya Ya. itu FPI di mana gitu. Bukan FPI lah, ormas gitu ya. Hmm. Nah, itu memang sangat memprihatinkan ya, jadi orang-orang itu menganggap Indonesia negara Islam, itu yang pertama. Mereka lupa bahwa Indonesia bukan negara Islam. Kalau di negara Islam, Mas, ada polisi syariah. Nah, itu masih polisi syariah loh. Hmm. Masyarakat juga nggak berhak untuk menghakimi orang yang nggak puasa. Tapi berhak melaporkan sih. Lapor kepada polisi syariah tadi. Untuk mengeksekusi, untuk menghukum orang yang melanggar aturan syariat. Itu pun masih ada prosedur kan. Itu negara Islam loh, Mas. Apalagi Indonesia yang bukan negara Islam. Makanya semua hal yang dilakukan oleh ormas, termasuk MUI dalam hal ini, kalau dia melakukan kekerasan, melakukan sweeping, atau memberikan pernyataan yang kontra dengan kondisi negara ini yang bukan negara Islam, itu salah. MUI sekalipun kalau memerintahkan semua orang di Indonesia untuk patuh kepada syariat Islam, ke ajaran Islam termasuk puasa Ramadan tadi, itu salah. Kenapa? Karena dia ormas. Dia nggak punya kewenangan sedikit pun untuk melakukan tindakan. Paling jauh dia melapor, menghimbau, oke lah, masih kita pahami lah ya, menghimbau, memberikan pencerahan kepada publik masih oke. Tapi kalau sampai dia mengeksekusi, membuat pernyataan yang keras, itu salah. Karena begini, Mas. Jadi ada anggapan bahwa sweeping itu salah satu bentuk amar ma'ruf nahi Ya, mungkar. Jadi mereka itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di bulan puasa. Ini kan begini, di bulan puasa ini harus aman, terus harus kondusif, biar apa? Orang yang beribadah itu biar bisa melakukan ibadah dengan tenang. mhm, Kayak seperti tadi itu, ketika ada warung buka di siang hari, ini kan mengganggu. Maksudnya ya bisa mengganggu orang yang tidak ya, berpuasa. mhm, Mungkin kata Mas Jito tadi, orang yang imannya lemah. mhm. Yang ketika dia melihat warung buka, wah langsung lapar. Langsung Ya, lapar, langsung langsung tergoda gitu kan. tergoda. Nah, bagi kelompok ini Mas, mereka berkeyakinan bahwa sweeping itu salah satu menjalankan perintah agama, Amar yaitu ma'ruf nahi amar mungkar tadi ma'ruf ya. nahi mungkar Ya, itu. Karena itu mereka harus ya. melaksanakan itu. Bahkan mereka itu menganggap ini salah satu bentuk ikut membantu negara Ya, untuk menjaga ketertiban gitu, ya. Mas. Ya, logika itu sebenarnya
seolah-olah benar ya, tapi kalau kita mengacu pada hadisnya, ini kan, sumbernya hadis ya, saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi," dan seterusnya. Nah, barang siapa yang di antara kamu yang melihat perbuatan munkar, maka sebaiknya itu orang itu mengubahnya, falyughayyirhu biyadihi, atau ada yang biyadaihi, 2 tangannya kan dalam teksnya yang lain. Artinya orang itu harus mengubahnya dengan tangannya. Kemudian kalau tidak mampu maka dengan lisannya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tekankan, orang-orang itu memaknai hadis, maka orang itu harus mengubah kemungkaran tadi atau bukan mengubah ya, istilahnya, membenarkanlah kayak gitu ya. Yang mungkar tadi menjadi benar dengan tangannya. Itu dimaknai dengan tangan fisik. Nah, ini akan masuk akal kalau di negara Islam. Meskipun di negara Islam pun nggak ada ternyata praktek itu, karena mereka juga punya undang-undang, Mas. Dan yang berhak melakukan Jadi itu tidak semua orang bisa melakukan itu kan? bisa melakukan itu, bahkan di negara Islam. Maka memaknai hadis ini biyadihi tadi, dengan tangannya tadi, itu dimaknai oleh aparat. Bahkan di negara Islam pun aparat hukum syariahnya. Kalau di Indonesia ya aparat hukum, kepolisiannya. Itu yang menangani ya. Nah, masalahnya kita kan bukan negara Islam, Mas. Membuka warung apakah itu salah? Enggak salah selama dia ada izinnya, dia tertib, menjaga kebersihan, enggak berisik, enggak pamer-pamer di jalan, orang yang puasa ditawarin, "Ayo ayo buka lah, batalin aja." Itu udah melanggar kan, enggak boleh. Tapi selama dia Atau mungkin tertib, apa Mas, apa tuh? ketika memasak itu sengaja Sengaja dikipas biar dikipasin, ini biar baunya kemana-mana, itu ya nggak boleh kan. Tapi selama dia tertib, wajar, baik, bersih, sehat, itu nggak ada hak untuk melarang, apalagi yang melarang tuh ormas keagamaan atau masyarakat sipil. Mereka nggak punya kewenangan, karena dasarnya hadis tadi, Mas. Kan begini Mas, saya pernah punya pengalaman nih Mas. Mhm. Jadi waktu itu pas di bulan puasa, kalau nggak keliru 2 tahun yang lalu ya, jadi anak saya itu sakit. Oh ya, Jadi anak saya sakit, kemudian istri saya itu kan nggak bisa masak, akhirnya harus menjaga di situ kan. Nah, istri saya kan karena nggak puasa butuh makan, nyari makan kan. betul. Nah, saya nggak kebayang kalau seandainya warung-warung di sekitar rumah sakit itu harus ditutup, Mhm, harus tutup, nggak boleh beroperasi, maka akan ada banyak orang yang tidak berpuasa, akan sulit mencari makan di situ. betul. Jadi sewaktu itu saya mikir, wah bayangkan kalau seumpama eh, warung-warung ini harus di-sweeping karena Mhm, bulan puasa, maka ada banyak orang yang terdolimi sebenarnya, Mas. betul. Selain penjual warung, belum lagi orang yang Konsumennya, konsumennya. Karena makanya. konsumennya tidak hanya ya seperti Mas kayak gitu tadi, bisa saja orang yang memang udur, Iya. ya, atau dalam perjalanan, atau Mhm. memang dia nggak berpuasa, Nah, ya. Gimana, Mas? ya kalau ditutup kan tadi kasihan banget kan, Iya. makanya pemerintah itu kalau membuat kebijakan jangan hanya populis di kalangan mayoritas. Bahkan kalau Anda menyebut mayoritas tersebut masih ada faksi di dalamnya, tadi orang sakit, Hmm. perempuan yang haid, yang lagi perjalanan, atau yang nggak mampu aja gitu loh. Atau orang tua misalnya, kan nggak wajib bayar fidyah paling kan. Boleh kan orang nggak puasa, orang tua itu. Nah itu artinya bahwa pemerintah itu juga harus rasional, itu dulu. Kan ada tuh yang pemerintah yang sok religius yang di Kalimantan saya sebut tadi, Kalimantannya mana saya agak lupa ya. Nah, bisa banyak di Google banyak itu. Itu juga begitu. Dia melarang, warung buka di siang hari. Intinya itulah, sore hari baru boleh buka gitu kan. Meskipun kita tahu bahwa orang-orang yang nggak puasa Mas, apalagi zaman sekarang ya, kamu tutup warungnya juga online dia pesennya kan. Iya, sekarang udah serba-serba Iya. serba gampang kan. Gampang. Jadi itu kebijakan yang nggak masuk akal, itu hanya ingin populis saja. Tapi faktanya nggak mungkin atau Jadi ini Mas, biar mungkin kebijakan itu dianggap sebagai pro mmm, masyarakat, mayoritas lah umat iya Islam gitu ya. iya Jadi dia bikin kebijakan yang seolah-olah, wah ini, pro umat mayoritas. Jadi iya ini sebenarnya mungkin dijadikan, wah ini untuk pemilu ke depannya ini bisa menjadi lumbung suara atau iya. sebagainya gitu ya. Biasanya begitu, politisi biasanya begitu. Jadi, ini yang kita sayangkan ya, para politisi itu tidak berpikir secara kritis dan, faedahnya apa sih, manfaatnya, benefit-nya untuk, masyarakat. Dia kan seharusnya menggunakan akal sehat, oke kamu ingin populer, tapi kan banyak program populer lain gitu loh. Banyak hal lain yang bisa kamu lakukan selain hanya menutup warung gitu. Apalagi kamu menggunakan ormas dan sebagainya, gitu kan.
Kan sampai pembiaran dilakukan tuh karena aparatnya nggak, concern, nggak peduli dengan itu ya, meskipun memang bukan tugas pemerintah dalam hal ini, itu kan tugas aparat hukum. Tapi oke lah, tapi kan mereka juga punya kewenangan untuk menghimbau. Hmm. Tadi seperti MUI tadi bagus banget di Kemenak bahwa melarang melakukan sweeping warung-warung, itu bagus. Dan itu juga harus dilakukan oleh pemerintah karena bagaimanapun dia juga bertugas untuk mengayomi masyarakat, baik yang puasa maupun yang nggak puasa, baik konsumen maupun produsen makanan tadi. Karena ini dampaknya besar, Mas. Bayangkan saja kan seperti kalau katakanlah orang di Jakarta, Jabodetabek lah ya, bukan hanya Jakarta, itu kan banyak perantau. Sementara mereka biasanya punya kewajiban untuk pulang kampung. Nah, orang-orang ini kan sebagian itu bisnisnya kan kuliner juga kan. Bukan hanya kuliner, ada tempat hiburan, ada kafe, macam-macam kan. Kuliner itu kan nggak cuma warung maksud saya. Kuliner itu luas ya. Nah, bayangkan kalau tempat-tempat seperti ini dibatasi atau bahkan kalau yang kayak dulu ditutup sama sekali. Boleh buka kalau menjelang buka puasa aja. Pas Gitu. mau menjelang Pas menjelang buka. menjelang maghrib itu baru boleh. Itu ada dulu kan peraturan yang sangat ketat, sangat keras seperti itu. Nah ini kan menurut saya sangat bermasalah ya karena orang-orang ini ketika dia puasa Ramadan tuh berharap nambah rezeki, Mas. Biasanya kan Ramadan tuh kata orang kan, "Wah, orang bisa ngirit." Enggak, Mas. Ramadan tuh malah konsumsinya naik. Ada takjil, ada gorengan, ada kolak macam-macam, ada es macam-macam gitu kan. Orang berharap dari situ, Mas. Saya pernah dulu ngantri takjil beli apalah, es gitulah, es buah ya. Itu ngantri sampai buka selesai itu belum dapat jatah takjil saya, Mas. Kan saya beli makanan yang lain kan, terus ngantri takjil tadi. Es buahnya penjualnya sampai kecapean itu, saking banyaknya, bayangkan. Nah, orang-orang seperti ini kan, mungkin kalau rame gitu kan, dagangannya bisalah dikumpulin buat nanti pulang kampung, buat sedekah di kampungnya, itu kan banyak berkahnya untuk mereka. Nah, kalau dilarang itu kan kasihan, Mas. Belum lagi kalau mereka berharap banyak dari, penghasilan di Ramadan tadi yang menjadi berkah bagi orang-orang pengusaha kuliner, tapi ternyata tidak berhasil, tidak cukup, atau tidak banyak lah ya karena kebijakan pemerintah. Nah, makanya pemerintah terus berpikir sampai ke sana. Jangan sampai kebijakan untuk melindungi umat Islam, tapi di sisi yang lain dia justru tidak adil kepada umat yang lain lagi, gitu Mas. Ya, apalagi kalau jam operasional tuh dimulai dari jam 4, Mas. Jam Nah, 4 sampai jam 4 pagi. Tuh, siapa yang mau beli gitu kan kalau malam-malam. Orang kan paling tidak jam 9 lah. ya, Jam 9, jam 10 mungkin sebagian orang sudah pada istirahat. ya, Loh kalau dibuka operasionalnya itu dari jam 4, jam 4 sore, heeh, paling kan waktu efektifnya itu mungkin hanya berapa jam. iya, Setelah itu kan orang banyak istirahat. iya, Paling nanti keluar lagi menjelang sahur, orang sahur, mencari itu kan. iya. Nah, ini kan ada berapa jam yang kosong Tadi kan? jam 4 sampai jam berapa tadi? Jam 4? Iya, jam 16 sampai jam 4. Subuh ya? Iya. Jadi waktu sahur aja ya? Iya, jadi nggak kebayang kan kalau ngapain gitu kan. Nah itu orang-orang yang sakit, orang tua, orang uzur, perempuan ya itu makannya gimana? Hmm. Mereka harus masak, nggak bisa masak ternyata. Kan lebih repot lagi Mas. Untungnya sekarang online kan. Banyak bisa didapat. Kalau itu di lingkungan yang offline, yang susah di puncak gunung misalnya kan, kasihan banget mereka itu Mas, gitu loh. Ini Mas, terakhir nih Mas. Ini kan begini Mas. Ramadan adalah bulan yang punya nuansa khusus lah. Ada banyak kegiatan yang yang terjadi di bulan ini kayak seperti orang takjilan, tarawih. Jadi Ramadan itu punya suasana khusus lah. Banyak orang yang rindukan suasana Ramadan Ya. itu, Mas. Kayak kalau sore itu bisa ngabuburit, Hmm. kemudian takjilan, tadarusan, Ya. macam-macam lah, Mas. Bisa sholat tarawih. Kadang ibadah apa istilahnya nuansa seperti ini, rutinitas ini biasanya karena banyaknya orang kemudian di situ mengganggu aktivitas orang yang lain gitu ya, kayak tadarusan karena terlalu banyak suaranya, terlalu nyaring atau gimana, akhirnya tuanya terlalu nyaring, Ya. akhirnya mengganggu warga sekitarnya. Ya. Begitu juga ketika tarawih, karena biasanya kalau di hari-hari pertama itu membludak Mas, sampai nutup jalan kadang. Iya. Jadi kadang parkiran Mm-mm. penuh, kadang jalan jadi parkir orang Iya, ini iya. kan. Iya Ini bahkan kan mengganggu ini. betul. Kemudian kayak biasanya juga di bulan Ramadan itu biasanya yang paling ramai itu petasan.
Petasan. Perang petasan biasanya kalau Hmm. pagi sore itu banyak petasan di situ. Bangunin Gimana? sahur juga itu. Bangunin sahur Pakai itu beduk dang dung beduk dang gitu dung gitu dang kan. dung. Di satu sisi kan mungkin sebagian orang menganggap terbantu. Iya. Kalau tidak ada beduk udah mungkin tidak bangun lah untuk Iya. sahur. Tapi di satu sisi kan mengganggu orang yang sedang istirahat. Nah, gimana nih Mas? Apa Iya. yang harus dilakukan pemerintah, tokoh, dan masyarakat agar ya Ramadan ini orang yang berpuasa bisa berpuasa dengan baik, kemudian dan tidak mengganggu orang Iya. lain gitu. Ya memang kita juga nggak bisa menafikan ya bahwa Ramadan itu ada tradisi ya. Tradisinya itu bukan hanya ibadah, bahkan kuliner itu tradisi, Mas. Berburu takjil itu tradisi Ramadan, Mas. Di luar Ramadan nggak ada, Nggak ada. gitu loh. Bahkan yang non muslim ikut berburu sampai takjilnya habis. Nah, itu kan artinya ini bagus gitu loh. Hal yang positif. Kan ekonomi jadi tambah naik kan. Ya. Kalau orang ada berebut takjil seperti perang takjil istilahnya. Kemudian ada tradisi tarawih tadi yang disebutkan. Bahkan bukan hanya tarawih, Mas. Jumatan pun saya lihat itu juga lebih penuh dari biasanya. Ramadan. Ini bulan pahala gitu. Pahala dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Jadi semangat orang beribadah tuh luar biasa. Jadi masjid-masjid jadi lebih penuh dari biasanya. Nah, ini menunjukkan bahwa antusiasme itu bagus. Ini tradisi dan ini harus dijaga. Saya setuju. Kemudian ada yang tilawah Quran, baca Quran, apa tuh namanya istilahnya? Tadarus ya. Bahkan sampai malam kalau di kampung itu. Di kampung saya tuh pakai sampai jam 10, Mas. Sampai dimarahin kadang sama orang, "Saya mau tidur masih baca," gitu. Akhirnya udah jam 9 dikurangi 1 jam. Nah, itu tradisi. Kita oke, karena ini sebulan setahun sebulan ya. Artinya hanya dalam setahun itu hanya 1 bulan kita lakukan. Maka kita juga memberikan waktu yang ekstra bagi umat Islam untuk melakukan ibadahnya. Sama seperti umat beragama lain. Kalau mereka punya ibadah seperti umat Islam, seperti Ramadan, ya silakan kita hormati. Kita berikan waktu untuk mereka untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Tapi kan ada caranya, Mas. Misalnya yang tadarus, yang di masjid, kamu nggak usah pakai toa dong. Orang mau istirahat. Pakai speaker dalam. Dikecilkan suaranya gitu kan. Supaya ya terdengar aja gitu loh. Kalaupun mau keluar biar lebih wah kan agak di sekitar masjid masih oke lah. Pakai volumenya digedein dikit nggak apa-apa. Tapi kan nggak perlu gede banget. Sampai orang sampai ke ujung sana yang rumahnya jauh dari masjid denger. Sampai dia keganggu tidurnya gitu kan. Karena memang bacaan Quran tuh bagus, tapi orang juga istirahat itu juga bagus, Mas. Nanti gara-gara kamu dengerin Quran semalaman nggak tidur, akhirnya sakit dah. Itu malah menyiksa dia kan gitu. Jadi saya setuju bahwa bulan Ramadan itu memang harus disyiarkan, harus dilaksanakan karena nuansanya memang beda. Ini memang tradisi, bukan hanya untuk umat Islam. Non-Muslim pun bisa ikut meramaikan seperti perang takjil tadi. Seperti hal-hal kalau di kampung tuh ada munggahan ya ke kuburan, ada yang nyekar, itu kan tradisi juga. Dan itu biasanya ramai di bulan Ramadan gitu loh. Artinya kita oke, kita apresiasi, kita jaga, kita hormati. Cuman ada caranya. Kita hormati mereka yang melakukan ibadah, kita menghormati pihak yang lain juga, yang sakit, yang tidur, yang nggak berkewajiban, yang non-Muslim. Karena ini tugas bersama, bukan hanya pemerintah. Bahkan kita yang umat Islam juga harus berpikir demikian. Karena kita beragama itu secara waras, secara logis. Bukan orang yang memaksakan kehendaknya, keimanannya ya kepada orang lain. Karena dengan begitu, Mas, bukan orang lain nanti jadi tertarik dengan kita. Wah, Islam itu hebat, nggak gitu. Orang jijik lihat kita kalau kita suka maksa-maksa gitu. Justru kita harus mengedepankan cara yang bijaksana, bil hikmah. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih, Mas Gaji. Sama-sama, Mas Semangat Firdaus. sekali ya. Iya. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.